Oke, selamat sore teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Oke teman-teman, untuk hari ini aku mau share sedikit ya, pengalaman ketika servis motor di bengkel resminya dari Yamaha sendiri. Nah teman-teman, untuk servis motornya itu aku baru lakuin itu di 2 minggu yang lalu. Itu seminggu yang lalu. Jadi kebetulan aku servis, item yang diservis itu cuman ya ringan aja lah. Paling dia ganti oli biasa lah ya, terus setel rantai, tekanan angin ban, lalu cek injeksi dan cek listrikan, sama ya, beberapa item yang kecil-kecil lah. Nah itu kebetulan kemarin aku servisnya di bengkel resmi teman-teman, karena memang aku kebiasaan tuh servis selalu di bengkel resmi. Selain memang alatnya lengkap dan ya nggak banyak itu untuk mekanik di luar dari bengkel resmi itu yang paham tentang, ataupun bukan paham ya, peralatan itu memadai untuk servis motor yang injeksi gitu, baik matic maupun yang manual. Jadi kemarin aku mutusin untuk servis di bengkel resmi. Nah terakhir itu selain dengan item yang aku sebutin tadi, ada juga aku servis, bukan servis sih, namanya ganti air radiator. Nah air radiator yang aku ganti itu kebetulan terakhir aku ganti kurang lebih 9 bulan atau hampir 1 tahun yang lalu, atau setahun lebih lah, atau setahun kali ya. Nah jadi pada saat aku ganti itu ya paling aku ganti 9 bulan yang lalu teman-teman. Jadi aku mutusin untuk ganti air radiator karena memang itu saran dari si mekaniknya sendiri pada saat itu. Jadi ketentuannya yang aku tahu ya, untuk timing mengganti air radiator itu dari sisi kilometernya sendiri itu, atau odonya itu maksimal itu di 10.000 km, atau dari segi waktunya itu di 9 bulan, 8 bulan atau 9 bulan gitu, itu sudah wajib ganti air radiator teman-teman. Selain untuk menjaga awet dari air radiator kita sendiri, dan itu menjaga kualitas dari pendinginan mesin sendiri teman-teman. Nah itu kemarin akhirnya aku mutusin untuk ganti air radiator. Nah pada saat ganti air radiator itu ya nggak ada masalah ya, sebelumnya juga ganti air radiator itu ya nggak ada masalah lah pokoknya. Nah entah kenapa terjadi masalahnya itu 5 hari setelah aku ganti. Nah disitu baru ada ketahuan masalahnya. R15 teman-teman ya, jadi dia itu ada di lampu speedometernya itu, selain speedometer digital maupun analog untuk RPM nya, jadi dia itu ada indikator engine, indikator netral, indikator lampu jauh, lalu indikator radiator. Jadi indikator air radiator itu kan berada di sebelah kanan teman-teman ya, di sebelah sini ya. Pada saat 5 hari setelah servis itu, memang dari hari pertama sampai hari keempat itu ya nggak ada masalah apa-apa gitu ya, biasa aja. Aku servisnya juga ya normal gitu kan. Ya biasa servis motor pada umumnya, setelah kita servis ya ada perasaan agak enteng, ringan, atau enak lah, lebih better lah daripada yang sebelumnya gitu. Nah itu yang aku rasain pada saat itu, makanya nggak ada menaruh rasa kecurigaan apapun gitu kan. Nah cuman yang herannya itu pada saat hari ketiga itu sudah ada tanda-tandanya itu aku jalan atau bawa motornya kurang lebih 3 kilo sampai 5 kilo itu, apa ya, kok ngerasa kayaknya mesinnya udah panas sekali gitu. Panas sekali itu ditunjukkan dari suara radiator yang hidup. Jadi radiatornya nyala gitu teman-teman, padahal itu masih 5 kilo coy. Jadi masih 5 kilo ya aku jujur pada saat 5 km itu aku curiga ya kan.
aku dengarkan kok kencang kali suara radiator ini ya kan. Nah aku pegang mesinnya, oh mak. Jadi pada saat aku pegang itu nggak terlalu panas teman-teman, ya biasa aja gitu, masih bisa aku pegang, masih bisa aku elus-elus gitu mesinnya, baik kiri maupun kanan. Nah itu aku curiga, di situ aku mulai merasa curiga di hari ketiga sebetulnya. Cuman masih berpikir positif aja sih, tetap aja berpikir positif bahwasannya ini nggak terjadi masalah apapun gitu. Ya biasalah, mungkin karena baru ganti kali ya, jadi ya mungkin disitulah bekerja dia aerator yang baru diganti. Nah di puncaknya itu di hari kelima itu di hari Kamis. Pada saat itu aku pulang kantor, pulang kerja. Jadi ya dari kantor ke kos-kosan itu ya nggak begitu jauh teman-teman. Terus aku pergi lagi ya kan untuk olahraga ya kan. Nah aku pergi lagi itu ya which is paling 3 kilo sampai 4 kilo lah, atau 3 kilo sampai 5 kilo lah, maksimal 5 kilo itu nggak nyampe paling. Nah aku jalan itu, di situ baru aku gimana ya, udah mulai perasaannya nggak enak. Nah pada saat itu mesin biasa seperti biasa, radiatornya nyala, terus nyalanya itu kencang gitu kan. Setelah itu diperparah dengan lampu indikator radiatornya itu nyala teman-teman. Selain radiatornya nyala, lampu indikator yang merah itu nyala. Nah itu kan ada masalah ya. Itu kan nggak mungkin, itu kan menunjukkan bahwasannya motor ini sedang tidak baik-baik saja teman-teman. Nah situ aku mulai curiga. Akhirnya itu kondisinya kan malam ya, nggak mungkin bawa ke bengkel ya kan, meskipun memang pengen kali bawa ke bengkel pada saat itu. Cuman ya waktu malam itu aku cari pertolongan pertama lah, maksud hati mau dikerjakan gitu, mau dibenerin sendiri dengan pengetahuan yang ada selama ini, ditambah dengan informasi-informasi tambahan dari YouTube atau dari teman-teman mekanik yang lain gitu kan. Siapa tahu pernah punya pengalaman begini gitu. Karena jujur ini pengalaman baru pertama kali aku ngerasainnya teman-teman. Nah jadi yang dari informasi yang ku dapat dari YouTube ya pada saat malam itu ada tiga kemungkinan yang terjadi yang menyebabkan lampu indikator radiator R15 itu nyala. Kondisinya padahal dia belum begitu panas dan belum begitu jauh untuk jarak yang ditempuh gitu. Nah yang pertama itu ada di sensor panasnya teman-teman. Di sensor panasnya itu kemungkinan besar rusak. Nah contohnya ya kita bisa menguji sensor panasnya itu, kita buka sih dari sebelah kanan radiator kita buka, nanti ada semacam gini gambarnya. Nah nanti di ujungnya ini itu kita kita nyalain api pakai, terserah sih mau pakai macis atau mau pakai korek api, terserah. Yang jelas dia harus kita bakar lah di ujungnya. Nah ketika nanti dia dibakar itu kalau seandainya kondisi normal itu harusnya si kipasnya hidup, nyala kayak semacam dinamo gitu teman-teman, dia nyala gitu kan. Nah kalau itu benar, oke, kita coba asumsi yang berikutnya. Yang kedua itu ada sensor panas yang bisa kita cek dari kabel-kabel yang ada di bawah jok dari tempat duduk dari motor kita gitu. Dari jok motor itu ada kabel yang bisa dicek untuk sensor panasnya. Nah di situ kita cek teman-teman, kalau seandainya dia kalau dia pakai alat tambahan sih biasanya untuk ngecek itu. Nah cuman itu biasanya jarang terjadi sih. Nah kemungkinan yang ketiga itu ada di air radiator yang kosong. Nah ya biasa ya, namanya indikator itu kan berhubungan dengan kerusakan yang ada di lokasi tertentu. Nah kebetulan ini radiator yang nyala, ya kita harus cek air radiatornya sebenarnya teman-teman. Nah di situ aku nggak menaruh curiga dong, dan aku langsung masa iya air radiatornya rusak. Ya ini kan baru servis dan baru ganti coy. Sementara aku terakhir ganti itu udah setahunan, dia masih normal-normal aja kok, nggak ada nyala-nyala gitu. Bahkan aku touring jauh juga dia nggak ada sampai nyala kok. Nah di situ aku nggak meriksa karena asumsiku tadi. Akhirnya aku mutusin untuk bawa ke bengkel untuk dicek balik gitu kan. Nah
Sampai di bengkel itu ya biasa disuruh ngantri teman-teman. Nah di situ aku kesal, padahal kan aku bukan mau servis ya, aku kan mau komplain gitu kan. Nah setelah aku komplain, aku cek lagi motor. Nah udahlah, aku disuruh datangnya hari Senin. Sementara yang nggak mungkin aku tunggu hari Senin. Sementara ini motor aku pakai, nanti kalau seandainya jam atau mati mendadak gimana? Apa mereka mau tanggung jawab? Ya pasti enggak ya kan. Nah makanya aku mutusin untuk yaudahlah, aku pergilah, minta bantuan teman lah untuk bantu cek, siapa tahu dia pernah punya pengalaman gitu kan. Nah ternyata setelah kami sama-sama ngecek, kami buka bodinya, ya bener, asumsi yang nggak dicurigai itu betul-betul terjadi. Jadi di baut pembuangannya radiator itu kayak merembes air gitu, airnya warna hijau terang gitu ya. Itu semacam air radiator itu teman-teman, karena kebetulan aku pakai air radiator yang dari Yamaha-nya sendiri gitu. Aku cek, kami tunggu sebentar, kami panasin sampai di suhu 84 atau sampai 87, bahkan sampai 90 derajat. Nah itu makin kencang dia keluarnya. Oh, kemungkinan besar di situ. Nah akhirnya aku komplain. Ya komplain dong, masa kita baru servis seminggu tapi dia nggak ngecek itu benar atau enggak gitu. Sama kayak ganti oli mesin, masa olinya bocor kita diamin aja, padahal kan harusnya tanggung jawab dari mekaniknya sendiri. Itu jangan sampai bermasalah, karena kan kita baru benerin ya kan teman-teman. Nah di situ aku komplain sama resepsionisnya, sama kasirnya, bahwasannya aku mau komplain aja. Ngapain aku nunggu-nunggu sampai hari Senin, ini motor baru diservis kok udah bocor gitu kan. Nah aku nggak tahu ini masalahnya di mana. Ya aku pengen pertanggungjawaban dari mereka teman-teman. Ya udah, akhirnya sudah komplain, dilayanin sama atasan mereka gitu. Setelah dilayanin ya akhirnya apa namanya, setelah dilayanin ya aku ceritain semua kronologisnya sampai dengan itu kenapa sampai nyala gitu kan. Bahkan aku tunjukin juga bukti bahwasannya aku sudah servis. Kan itu biasa kita kalau servis kan ada stroke gitu ya teman-teman, item-item apa yang diganti atau item apa yang diperbaikin itu biasa ditulis dalam stroke itu. Nah itu aku masih pegang, untung juga itu masih aku pegang teman-teman. Kalau seandainya nggak ada ya berat itu nanti untuk komplainnya. Jadi dicek, memang benar dia mengiyakan bahwasannya ada kebocoran di bagian pembuangan si radiator sendiri. Nah di situ aku minta tolong diperbaikin. Nah akhirnya setelah setelah diperbaiki, setelah dipegang, ya dia ngakalin lah, pakai lem apa gitu ya kan, pakai lem pakai lem dari Yamaha sendiri sih untuk mesin, untuk blok mesin. Nah itu dia akalinnya. Nah aku sih nggak kepikiran, aku yang kepikirannya ini kalau seandainya betul-betul bermasalah, ya kemungkinan besar nanti dibubut, bikin rat baru di apanya, udah becek di blok mesinnya. Ya itu kan gimana ya, nggak rela ya kan, masa motor belum begitu lama kok udah bikin rat baru ya kan. Ya udah akhirnya singkat cerita itu dibenerin. Nah terus itu motor ini dites untuk suhu di atas 80 atau 90 derajat. Kami cek, sama-sama ngecek tuh pakai senter ya kan. Kami cek itu mesinnya teman-teman, kami cek, terus dia ya memang jujur nggak ada keluar teman-teman, airnya sama sekali nggak ada keluar. Namun untuk lebih pastinya kita cek di suhu yang tinggi ya. Suhu tingginya itu biasanya di atas 90 derajat, hampir 100 derajat dia itu udah tinggi. Nah biasanya dia keluar itu karena semakin tinggi suhunya semakin kencang untuk perputaran dari air radiator sendiri ke dalam, disuplai ke blok mesinnya. Nah di situ ternyata memang benar nggak ada keluar teman-teman. Nah sekarang ini aku lagi ngecek untuk jarak yang lebih jauh lagi daripada kemarin yang aku ngalamin lampu indikator radiatornya hidup. Nah ini aku lagi ngecek ini dengan durasi yang agak jauh. Ini apakah nyala lagi atau enggak? Kalau sekalian ngecek juga ya kan, karena seandainya masih nyala ya kita bisa komplain balik teman-teman.
Nah, ini teman-teman, itu udah jalan kurang lebih 20 kilo, tapi belum nyala itu apanya, eh, apa namanya, radiatornya. Jadi beda sama kemarin ya kan, jalan baru bentar radiatornya nyala. Nah ini aku nggak matiin kontak ya teman-teman. Nah ini lihat, dia masih stabil gitu, belum, padahal udah panas loh. Nah ini udah panas ini coy, cuman dia radiator nggak nyala kipasnya. Nah pembuangannya sendiri ya, coba aku intip, nah dia nggak ada keluar apa-apa loh. Nah ini jadi inilah dia, memang kendalanya di radiatornya teman-teman. Ya inilah teman-teman, kita harus hati-hati kalau servis di apa namanya, di bengkel resmi, karena memang kadang-kadang mekaniknya ya kurang mahir lah. Nah ini sekarang kondisinya sudah, ini masih hidup ya teman-teman. Nah indikatornya belum nyala dan kipasnya pun belum nyala gitu, artinya masih terjaga untuk panas mesinnya. Biasanya kan airnya sendiri dulu yang bekerja, baru nanti kalau udah overheat dia langsung bekerja kipasnya untuk mempercepat pendinginan. Nah ini belum nyala, artinya memang normal ini. Nah kemarin tuh nggak gini teman-teman. Udah, kita matiin dulu ya. Oke teman-teman, setelah kita mengecek tadi ya untuk radiatornya sendiri, ternyata memang dia sudah normal dan kipas tidak nyala terus, meskipun jaraknya itu sudah 10 kali lipat dari yang kemarin aku alamin. Udah kurang lebih 20 km ya, dengan suhu paling ya ini kurang lebih di atas 90 teman-teman. Tapi radiatornya normal, mesin belum terlalu panas, dan kipasnya nggak langsung nyala. Artinya air radiator yang ada di isi kemarin sudah normal terisi teman-teman. Jadi ya aku nggak tahu ya teman-teman pernah ngalamin begini atau enggak, tapi dari kejadian ini aku belajar sih, kalau servis ya betul-betul mekanik yang handal lah, atau kalau perlu kita request aja teman-teman, karena kan nggak sembarangan juga ya, takutnya nanti asal dipegangin ujung-ujungnya jong. Jadi ya itu aja sih, berbagi pengalaman dari kejadian yang aku alamin pada saat aku servis motor di bengkel resmi ya teman-teman. Mudah-mudahan kejadian-kejadian begini nggak terulang lagi, dan ya kalau udah ada masalah itu langsung dikasih solusi, bukan didiamin ya. Bahkan ya mudah-mudahan nggak terjadi hal fatal sampai motornya mogok atau jam. Ya tujuan kita padahal servis mau benerin motor ya teman-teman, malah rusak kan lucu jadinya. Jadi begitu aja teman-teman, sekian aja video untuk sharing pengalaman kali ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya yang pengguna motor injeksi dan motor sport 150 cc. Ya mudah-mudahan juga teman-teman yang punya motor kayak begini nggak mengalami hal yang serupa ya. Jauh-jauh aja ya masalah kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dari video ini. Dan tetap jaga kesehatan, hati-hati di jalan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.